Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu yang akan saya kerjakan ini adalah Oppo F7 teman-teman. Dengan kendala handphone itu tiba-tiba mati. Untuk konsultasi pelanggan saya bilangnya itu handphone tiba-tiba mati dan dulunya pernah kena air dan juga jatuh. Saya coba untuk cas itu tidak bisa menyala, namun untuk cas yang saya gunakan itu bisa berfungsi teman-teman. Saya coba untuk konekkan lagi ke handphone Oppo F7 ini, tidak ada respon sama sekali teman-teman. Oke, kita akan coba untuk mengecek handphone ini kendalanya seperti apa, karena handphone ini habis jatuh dan jelas untuk kondisi LCD-nya itu terlepas dari frame ya teman-teman, namun masih menempel atau di bagian fleksibelnya masih nempel ke bagian mesin. Kita akan coba untuk bongkar dulu infonya. Oke, saya coba untuk bongkar dan simpan segelnya ya teman-teman. Saat kita membuka bautnya, kita simpan segelnya dan kita akan buka untuk di bagian penutup mesin. Dan lanjut kita bongkar untuk di bagian baterai, kita lepas dan pelan-pelan dan kita cek untuk kondisi yaitu LCD nya karena hampir terlepas dari frame. Oke, seperti itulah kondisinya teman-teman. Jadi untuk LCD nya itu hampir rusak dan hampir terlepas dari framenya. Kita akan koreksi dulu apakah LCD ini masih bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, untuk di bagian fleksibel LCD itu kondisinya sepertinya masih bagus. Kita akan coba koreksi di bagian yaitu komponen atau di bagian LCD nya. Oke, terlihat jelas untuk kondisi LCD nya itu habis kemasukan air teman-teman. Oke, kita simak untuk di bagian yaitu fleksibel LCD nya. Ini yang saya lepas itu adalah solasi yang menutupi atau pelindung di bagian fleksibel lampu. Dan lanjut kita cek untuk koreksi di bagian komponen yang ada di bagian fleksibel LCD. Juga terlihat korosi ya teman-teman. Jadi untuk infonya sudah pernah kemasukan air di bagian LCD nya. Terlihat jelas ada korosi dan kerak di bagian komponen fleksibel LCD. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan untuk cairan pembersih, yaitu untuk menghilangkan kerak-kerak atau jamur atau korosi yang disebabkan oleh air. Yang saya gunakan itu adalah cairan pertama teman-teman. Saya coba untuk membersihkan di bagian korosi atau kerak yang berjamur di bagian komponen pada fleksibel LCD. Sekarang sudah kita bersihkan dan kita akan coba untuk mengetes LCD nya apakah bisa menyala atau tidak teman-teman. Jadi sebelum kita melangkah untuk mengganti baterai, maksud saya mengganti LCD yang baru, kita koreksi dulu untuk LCD nya masih bisa berfungsikah atau tidak. Oke, setelah saya coba untuk menyalakan infonya itu terasa getar dan hidup dan menyala, namun untuk LCD nya ini tampil ya teman-teman. Saat saya coba untuk kasih senter, saya coba untuk kasih cahaya itu keluar gambar atau LCD nya itu menyala namun gelap teman-teman. Terlihat jelas ada tulisan yang ada di bagian LCD, itu kondisi jelas kalau LCD nya masih bisa menyala, namun kendala di bagian lampu LCD itu padam atau mati teman-teman. Oke, langkah selanjutnya apabila kondisi handphone ini atau kondisi mesin itu dinyatakan masih menyala dengan normal dan LCD nya pun masih bisa menyala, namun untuk di bagian lampu padam atau di bagian LCD nya tidak keluar lampu. Dan ternyata setelah saya cek itu, saya koreksi di bagian fleksibel LCD nya robek separuh ya teman-teman. Jadi setengah dari fleksibel LCD itu robek. Kita akan coba untuk memperbaiki tanpa harus kita mengganti LCD yang baru.
Jadi untuk di bagian posisi depan dan belakang itu jelas kalau robek dan menyebabkan jalur putus pada LCD. Oke, lanjut kita akan coba untuk kerik dulu, yaitu dimana kita akan coba mengerjakan dengan teknik jumper ya teman-teman, atau menyambungkan dan menghubungkan jalur fleksibel LCD yang putus. Kita kerik dulu untuk di bagian pin atau jalur yang putus atau di bagian fleksibel yang robek. Kita kerik dulu dengan posisi mengasih jarak renggang ya teman-teman. Kita kasih jarak renggang saat kita kerik, yaitu untuk mempermudah atau mempercepat saja, mempermudah untuk menyambungkan jalur yang putus pada fleksibel teman-teman. Saat kita kasih tenol dan kita sambungkan menggunakan kabel jumper agar lebih mudah untuk kita sambungkan. Jadi kita kasih jarak renggang untuk saat kita kerik untuk di bagian fleksibel jalur yang sudah robek atau putus. Oke, kita sambungkan menggunakan benang atau kawat jumper dengan cara kita kasih tenol dulu untuk di bagian jalur yang sudah kita kerik tadi. Kita kasih tenol dulu, jangan lupa untuk kasih fluk agar lebih mudah untuk kita mengasih tenolnya. Dengan hati-hati untuk mengasih tenol ke bagian fleksibel atau jalur yang putus, dan juga saat kita kerik menggunakan pinset atau peso ya teman-teman. Pinset peso saat kita kerik jangan sampai jalur sampingnya ikut terkena tenol ya teman-teman. Saat kita kerik itu harus ekstra hati-hati, pelan-pelan, agar saat kita kerik menggunakan pinset pisau agar tidak mengenai jalur yang ada di sampingnya. Apabila saling terhubung sama sampingnya, nanti bisa menyebabkan ground atau konsleting pada LCD. Jadi harus hati-hati untuk kita kerik jalur LCD-nya, dan juga saat kita menyambungkan harus teliti dan hati-hati sesuai jalur kaki pin yang putus pada fleksibel yang robek teman-teman. Oke, kita sambungkan satu persatu untuk jalur yang putus, yaitu menggunakan trik jumper dengan cara kita sambungkan menggunakan benang atau kawat jumper. Dan oke, setelah kita sambungkan semua untuk jalur yang putus, kita bersihkan dulu dari sisa fluk. Kita bersihkan dan kita teliti lagi apakah benar-benar sudah kuat untuk menyambungkan kabel jumpernya atau menyambungkan jalur yang putus. Apabila sudah benar-benar kuat dan tidak mudah lepas untuk kabel jumpernya, sekarang kita lanjut untuk mengasih lem, yaitu untuk memperkuat kabel jumper saat kita menyambungkan agar tidak mudah lepas atau tidak mudah putus teman-teman. Oke, setelah kita sambungkan untuk di bagian fleksibel yang luar, sekarang kita cek untuk fleksibel di bagian belakang atau di bagian bawah. Terdapat robek juga untuk di bagian baliknya. Kita akan coba cek dulu apakah ada jalur yang putus lagi atau tidak teman-teman, karena di situ ada ground yang paling pojok itu, yang titik besar itu adalah ground, sedangkan yang di bagian sampingnya yang kecil itu adalah jalur LCD nya teman-teman. Kita kerik dulu sesuai jalur pin yang berurutan. Kita cek di bagian yang robek ini bagian mana yang putus teman-teman. Jadi tidak semua
kita sambungkan menggunakan kabel jumper. Namun kita alangkah baiknya kita cek satu persatu untuk di bagian jalur yang terdapat bagian yang robek, teman-teman. Oke, setelah kita klik, kita cek dulu apakah jalur putus atau tidak. Oke, untuk di bagian ini fleksibel yang paling kecil itu, untuk jalur yang paling kecil masih bisa menyambung ya teman-teman. Jadi yang putus jalur hanya di bagian ground paling bawah saja. Kita lapisi menggunakan lem pengaman. Kita keringkan dulu menggunakan lampu UV. Setelah kita sambungkan menggunakan kabel jumper dan kita kasih lem, kita keringkan, dan sudah kering jangan lupa untuk kita kasih solasi atau double tip untuk melapisi fleksibel agar lebih kuat dan tahan lama saja, teman-teman. Selanjutnya setelah itu kita cek untuk mengetes LCD nya apakah bisa menyala. Kita cek dulu. Oke, saat saya nyalakan, alhamdulillah untuk infonya sudah tampil. Untuk di bagian LCD nya sudah tampil logo Oppo, dan kita tunggu loadingnya sebentar apakah LCD nya bisa berfungsi dengan normal atau tidak, teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk LCD nya masih menggunakan original dan masih bisa diselamatkan untuk LCD atau fleksibel yang robek di handphone Oppo F7 ini. Jadi alhamdulillah tanpa harus kita ganti atau tanpa harus kita membeli LCD yang baru ya teman-teman. Jadi kita usahakan untuk memperbaiki saja di bagian fleksibel yang robek dengan cara teknik kita jumper jalur yang putus. Alhamdulillah LCD nya bisa tampil dengan normal. Dan gitu aja untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.